Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dahulu ya. Nah, siapa yang datang paling awal pagi ini? Ayo tunjuk tangan. Oh, Vita. Vita pimpin doanya ya. Selesai ya. Semangat hari ini anak-anak. Pada hari ini, Ibu akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fisik. Sebelum Ibu membacakan tujuannya, buka dulu LKS-nya halaman 5. Sudah dibuka anak-anak? Baik, kalau sudah Ibu bacakan tujuannya ya. Tujuan dari cerita fisik adalah meningkatkan imajinasi pembaca, untuk menghibur pembaca, membuat hati pembaca merasa senang atau bahagia. Ada yang tahu pengertian cerita fisik itu apa anak-anak? Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Vita. Cerita fisik menjadi salah satu karya sastra yang sering kita jumpai. Jenis sastra yang termasuk dalam cerita fisik antara lain novel, cerpen, dan novela. Kata fisik berasal dari bahasa Latin fictio, yang berarti tindakan membuat, membentuk, atau mencetak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fisik adalah cerita, rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Sebuah karya fisik diciptakan dalam imajinasi pengarangnya. Penulis menciptakan cerita dengan menyusun karakter, pilot, atau alur cerita, dialog, dan terkadang bahkan latarnya. Sebuah karya fisik tidak mengklaim cerita kisah nyata. Sebaliknya, itu benang kita dalam pengalaman yang mungkin kita memiliki dalam kehidupan nyata, memperkenalkan kita pada tipe orang yang mungkin tidak pernah kita temui, dan membawa kita ke tempat-tempat yang memungkinkan tidak pernah kita kunjungi dengan cara lain. Ada yang tahu ciri-ciri cerita fisik itu apa? Ya, benar ya yang dikatakan Devan tadi. Ciri-ciri cerita fisik: 1. Sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, menceritakan fisik ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Yang ketiga, fisik umumnya memiliki bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Yang keempat, cerita fisik tidak ada sistematika baku di dalamnya. Yang kelima, karya fisik umumnya menyandar pada emosi dan perasaan dari pembacaan buku atau dialognya. Nah, siapa yang tahu jenis-jenis cerita fisik dan contohnya?
Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, benar ya yang dikatakan oleh Devan. Itu jenis-jenis cerita fisik dan contohnya. 1. Fabel adalah cerita fisik fungsi atau prosa dengan moral atau pelajaran tertentu yang disampaikan kepada pembaca. Dalam fabel akan menceritakan sebuah cerita melalui penggunaan cerita binatang. Hewan-hewan ini tidak hanya dipersonifikasikan, tetapi mereka diberikan kemampuan antropomorfik seperti kemampuan bernalar. Fungsi fabel, ada yang mau menjawabnya? Apa itu fungsi fabel? Iya, benar ya yang dikatakan Kansa. Fungsi fabel adalah untuk menyampaikan pesan moral kepada pembacanya dengan menggunakan hewan sebagai suara nalar dalam cerita ini. Mereka sangat menarik bagi anak-anak kecil yang sedang belajar bagaimana berperilaku moral di dunia. Contoh fabelnya lihat gambar pada di samping ya. Yang kedua, ada legenda. Siapa yang tahu pengertian legenda itu apa? Iya, benar ya yang dikatakan Jona. Legenda adalah kisah semi nyata yang diturunkan dari orang ke orang dan memiliki makna atau simbolisme penting bagi budaya tempat asalnya. Legenda biasanya memasukkan unsur kebenaran atau didasarkan pada fakta sejarah, tetapi dengan kualitas mitos. Legenda biasanya melibatkan karakter heroik atau tempat fantasis dan seringkali mencangkup keyakinan spiritual budaya tempat mereka berasal. Contoh legenda, ada yang tahu anak-anak? Iya, benar sekali. Contohnya legenda Keong Mas ya. Kita simak ceritanya pada gambar di samping. Yang ketiga, novel. Siapa yang mau menjelaskan tentang pengertian novel? Ada yang tahu nggak anak-anak? Iya, benar ya yang dikatakan Devan. Novel adalah karya fisik naratif panjang dengan sedikit realisme. Sekali lagi, seringkali dalam bentuk prosa dan terbit sebagai satu buku. Kata novel berasal dari kata Italia novella yang berarti baru. Mirip dengan cerita pendek, novel memiliki beberapa fitur seperti representatif karakter, dialog, setting, pilot, klimaks, konflik, dan resolusi. Ada banyak jenis-jenis novel yang diantaranya misteri, thriller, detektif, fisik ilmiah, romantik, historis, realis, atau bahkan postmodern. Berikan satu contoh novel. Ada yang mau menjawab anak-anak? Ya, contohnya Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Kita simak ya pada gambar di samping.
Bagaimana sejauh ini, apakah sudah jelas anak-anak? Jika belum jelas, jangan sungkan bertanya ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah ya. Ibu kasih latihannya, carilah contoh dari cerita, fabel, legenda, dan novel dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.